Kembali di Market Buzz, pemirsa saya masih berbincang bersama Bapak Surya Dharma, beliau adalah Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Pak Surya, kita akan lanjutkan perbincangan. Tadi Anda sudah merekomendasikan saham NCKL begitu ya, bahkan analisisnya juga Anda sudah sampaikan. Tapi lalu bagaimana dengan Inco ataupun Vale? Seberapa menarik emiten yang satu ya, ataupun saham yang satu ini, Ya. Pak Surya? Inco mungkin nikelnya agak berbeda ya, karena mereka Hmm, kan nggak sampai apa namanya ke battery ya, tapi lebih kepada nickel made ya. Yang sebetulnya tahun lalu itu sebetulnya produksinya itu agak turun, sekitar 8% saya kalau saya nggak salah ingat ya, year on year itu karena mereka rebuild tanur yang keempat gitu. Tapi tahun ini harusnya kan tanur keempat itu sudah mulai beroperasi kembali. Jadi kalau saya lihat first Q kemarin juga volumenya sudah naik lagi 21% ya year on year ya, volume produksinya. Jadi harusnya sih secara secara produksi, secara volume itu mereka sudah kembali stabil ya untuk tahun ini ya. Tapi hmm, ya memang tantangannya ya kembali lagi kepada harga nikel ya. Harga baik. nikel yang walaupun turun tapi sebetulnya kan masih sekitar 221 ribuan ya. US dollar yang masih cukup tinggi sih. Apalagi kalau mereka kalau kita lihat kualitas dari nikel mereka kan cukup baik ya. Jadi yang kualitas baik itu kan sebetulnya kan supply-nya nggak terlalu nggak terlalu berlebih ya, masih under supply sih kalau saya lihat ya. Baik, artinya Anda hanya merekomendasikan netral saja untuk Inco begitu ya? Harusnya ada recovery sih tahun ini ya. Oke, oke. Secara harga terakhir menarik atau tidak untuk bisa masuk ke Inco? Ya kalau kita kalau terjadi pelemahan, tapi kalau kita tahu bahwa produksinya akan kembali bagus tahun ini ya, harusnya itu menjadi peluang, harusnya setiap kali terjadi penurunan gitu. Dengan antisipasi bahwa harga nikel itu akan stabil di level-level sekarang gitu. Baik, baik, Saya oke. pikir sih downside-nya nggak terlalu besar ya. Ya, kita ke saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Tadi Anda sudah menyampaikan lagi, kita juga sudah membahas NCKL begitu, rekomendasinya buy. Anda juga tadi sudah menyampaikan untuk target price-nya NCKL sendiri begitu. Saham lain yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Surya adalah ada film, kemudian ada BBNI dan juga BMRI. Kita ke Ya, film. Em, apa yang menarik dari film Pak Surya? ya. Film ini menariknya sebetulnya selain background dari perusahaannya sendiri yang saya lihat kan ada Pak Manoj yang sangat yang sangat visioner ya dalam industri ini. Tapi saya lihat juga ada suatu corporate action, rencana corporate action yang kedepannya akan menarik ya, dan akan membuat valuasi dari film ini menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Salah satunya adalah mereka akan berencana yang saya dengar dalam Eropa itu berencana akan melakukan right issue untuk yang tujuannya mungkin salah satunya rencananya sih untuk mengambil alih salah satu televisi ya. Hmm. Jadi yang mereka ini kan dikenal sebagai perusahaan yang sangat canggih dalam berproduksi ya. Jadi mereka kan konten itu tidak ada saingan lah kalau dari segi ekonomi scale ya menurut saya kalau di Indonesia ya. Ya pembuat film yang bagus tuh banyak, tapi yang ekonomi scale-nya seperti mereka itu dan box office pula gitu ya itu tuh Hmm. hampir nggak ada gitu di Indonesia ya, jarang lah gitu kan. Oke. Nah, mereka akan melakukan corporate action ini yang saya perkirakan akan bersinergi gitu. Jadi salah satu konten sudah mereka miliki, lalu mereka juga untuk distribusinya juga mereka memiliki sendiri gitu ya. Jadi Mhm. itu sih ke depannya akan membuat film ini menjadi lebih menarik kalau menurut saya sih. Oke, nanti akan punya TV sendiri kurang lebih seperti itu ya, Ya, untuk, film sendiri. Kalau kita lihat harga terakhir di 2.150, tentu saja melihat apa yang Anda tadi analisis, Pak Surya, harga terakhir di 2.150 langsung masuk saja atau tunggu pelemahan dulu? ini memang sahamnya harganya sering fluktuatif ya. Jadi kalau bisa melemah dulu di bawah 2000 lebih menarik sih karena kemarin saya lihat beberapa hari ini naiknya cukup tinggi ya. Mhm. Tapi target price kita setahun ke depan sih sebetulnya 3.300 gitu untuk film ini ya. Oke, tapi secara harga sendiri apakah memang sudah terlalu mahal ataupun, nanti, dan juga Anda melihat ada possibility, investor akan lepas terlebih dahulu untuk, MD? Nah itu dia karena menariknya ini kan kalau misalnya dengan corporate action ini kan ke depannya itu berarti kan revenue mereka dan profit mereka itu kan berpeluang meningkat dengan tinggi gitu ya. Jadi memang karena harganya fluktuatif mungkin kalau misalnya di bawah 2000 lebih menarik gitu karena harga beberapa hari ini kan kenaikan cukup tinggi. Tapi saya lihat sih volume juga nggak terlalu banyak kita nggak bisa membeli secara volume dengan besar juga ya. Hmm. Kalau misalnya terjadi penurunan ya karena rata-rata
apa namanya, investornya lebih lebih long term kalau saya lihat untuk film ini ya. Baik, ya, ditunggu saja jika ada pelemahan, dari film di bawah 2.000 bisa langsung masuk begitu ya. Oke, dari film kita menuju ke BBNI, seperti apa Pak Surya analisisnya untuk BBNI? Kalau BBNI ini saya lihat sih secara valuasi memang paling paling murah di antara 4 big banks ya. Ya, Dan saya lihat kelebihannya BBNI ini kan mungkin provisi yang dulu menjadi problem dibandingkan bank lain, bank besar lain, perlahan-lahan itu mulai mulai apa namanya mulai menurun ya di bawah kepemimpinan Pak Royke ya. Jadi mulai menurun. Jadi saya pikir tahun ini mungkin eh, malah menjadi lebih bagus dibandingkan yang lain karena perbaikan dari situ menjadi lebih bagus dibandingkan yang lain kan ya kan karena dulunya lebih 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 jelek gitu. Jadi kalau saya lihat dengan harganya juga saat ini agak ketinggalan sih dibandingkan yang lain ya karena kalau BRI, BCA itu kan sudah bergerak all time high gitu ya. Jadi BRI, Mandiri saya lihat sih menarik ya untuk saat ini gitu. oke. Artinya, secara harga dibandingkan peers-nya ini masih murah begitu ya untuk BBNI ya? Ya, Oke, untuk, target investasi jangka panjang? jangka menengah dan panjang untuk Baik, BNI sih. target price untuk BBNI setidaknya yang terproyeksi hingga akhir tahun Pak Surya? Ya kalau dari harga sekarang sih mungkin masih di atas 20% sih kalau saya lihat ya. Hmm. Oke, ada possibility untuk bisa naik 20% dari harga sekarang begitu ya? Ya, Oke, mingguan sudah melemah 1,98%, tapi secara bulanan dan juga 3 bulanan ini sudah mencatatkan pelemahan masing-masing 6,01% dan 5,51%. Dan tadi Anda sudah sampaikan bahwa memang secara harga dibandingkan peers-nya ini masih sangat murah begitu ya. Oke, ya. dari BBNI kita menuju ke Bank Mandiri. Tadi Anda sebutkan sedikit untuk Bank Mandiri, analisis lengkapnya seperti apa Pak Surya? Mandiri juga sama sebetulnya, tapi mungkin mereka bukan dari provisi ya, tapi saya lihat pertumbuhan kreditnya yang apa masih bagus ya. Dan valuasi secara valuasi untuk for big banks itu mereka mungkin nomor 2 termurah sih dibandingkan apa BRI dan BCA gitu ya. Lebih mahal sedikit lah dibandingkan BNI gitu ya. Tapi saya lihat juga memang perbaikan-perbaikan di berbagai apa namanya kredit, kualitas kredit itu masih terjadi ya untuk Mandiri. Tapi memang mungkin kemarin agak turun karena salah satunya kan apa namanya ada berita yang mengenai anak perusahaannya BSI yang terkena hacker Serangan, gitu ya. ya hacker. Yang itu mungkin sentimen sesaat lah negatif gitu, tapi secara ke depannya ini sama juga jadi agak ketinggalan gitu ya dibandingkan Hmm. BCA dan BRI gitu. Itu yang menjadi peluang sebetulnya untuk berinvestasi. Oke, BMRI harga terakhir 5.175 menarik untuk bisa masuk atau tunggu pelemahan dulu Pak Surya? Menarik sih. Mhm, Saya pikir sih mungkin di atas 6.500 ya harusnya ya. oke. Target price-nya 6 setahun. Eee, Maaf Pak Surya boleh diulangi lagi untuk target price-nya? Sekitar 6.600 ya, 6 setahun ke 6.600. depan. Baik, ini cukup jauh dari, harga sekarang begitu ya, artinya, Ya. potensial upside-nya, menarik sekali begitu. Itu, bisa tercapai di akhir tahun 2023 atau Itu target setahun ke depan. target setahun ke depan? Oke, itu dia saham-saham yang sudah direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Surya, ada NCKL, kemudian ada Film, BBNI, dan juga BMRI. Oke, kalau kita lihat dari, apa namanya, data dari global sendiri, Pak Surya, apa yang nampaknya ini masih menjadi concern dari pelaku pasar sehingga ini Ya. nampaknya agak membuat mungkin possibility dari IHSG sendiri pergerakannya cukup terbatas. Atau mungkin Anda melihat possibility lain untuk IHSG di hari ini? Ya. Kalau kita lihat sebetulnya kan asing itu kan terus masuk ke Indonesia ya. Kalau saya lihat year to date itu sudah 17 triliun yang masuk. Padahal di awal Januari itu saya ingat banget keluar tuh 5 triliunan ya rupiah. Tahun lalu itu kan banyak yang masuk ya. Tapi awal tahun itu turun. Tapi saat ini tuh naik masuk tuh sebetulnya 17 triliun. Tapi masalahnya investor lokalnya kurang mendukung gitu. Hmm, Yang salah satunya mungkin saya perkirakan karena ditutupnya kode dari asing lokal ya. Kode asing lokal itu kan ditutup sekarang perdagangan, jadi orang nggak bisa lihat flow asing ya. dalam perdagangan. Sorenya baru ketahuan gitu ya. Mhm, Yang ternyata efeknya saya pikir cukup besar juga ya. Karena kalau dulu misalnya terjadi penurunan indeks harga saham gabungan, asingnya beli, lokalnya ikutan beli gitu, hmm, nggak menjual. Tapi kalau sekarang begitu turun ikutan jual gitu ya. Karena asingnya beli sebetulnya pada waktu sore kalau kita cek gitu ya. ya. Jadi suatu hal yang perlu kita pikirkan juga sih ya, tentang hal ini gitu ya. Mhm, mhm, Karena sebetulnya indeks kita udah murah ya, udah murah tapi
penurunan kalau saya lihat di 1 tahun terakhir itu kan masih 7%. Baik. Year to date itu masih 2% gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Padahal beberapa perusahaan tuh banyak sekali yang mencetakkan laba bersih tertinggi malah untuk perbankan kan, apalagi batu bara gitu ya. Baik. Jadi sebetulnya ada secara fundamental itu bagus, tapi di sisi lain memang tahun depan ada pilpres yang mungkin orang mulai menunggu, masih menunggu-nunggu gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya investor asing itu masuk terus. Tinggal investor lokal nih kapan nih. Sebenarnya ini kesempatan jangan sampai ketinggalan dibandingkan investor asing gitu ya. Baik, baik. Oke, kita masih punya satu segmen Pak Surya, kita akan lanjutkan Ya. usai jeda berikut ini. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Pak Surya Dharma, Direktur Samuel Sekuritas Indonesia. Kalau kita lihat sentimen dari dalam negeri, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa memang memasuki tahun politik nampaknya mungkin banyak kemudian investor wait and see. Tapi Anda juga tadi menyampaikan bahwa ada excitement tersendiri dari investor asing untuk kemudian bisa masuk walaupun memang Indonesia sedang mau masuk ke tahun politik begitu ya. Nah, sebagai investor dalam negeri mengenai proyeksi-proyeksi itu ataupun mungkin sentimen dari asing yang terus masuk ke IHSG, apa yang perlu dilakukan Pak Surya? Kita mesti mengantisipasi, jadi jangan sampai ketinggalan pada waktu nanti indeksnya kembali naik gitu ya, asingnya udah punya saham-sahamnya, mereka sudah mengumpulkan, tapi lokalnya itu belum mengumpulkan gitu ya, jadi ketinggalan. Istilahnya jadi beli barangnya lebih mahal gitu ya. Karena kita juga perlu mengantisipasi bahwa pada second half ini ada kemungkinan suku bunga itu akan turun. Jadi Fed itu mungkin sudah berhentilah untuk menaikkan suku bunga ya. Paling banter 1 kali lagi lah. Setelah itu mungkin juga akan terjadi penurunan. Begitu pula dengan di Indonesia juga dengan BI gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya suku bunga mulai turun kembali, harusnya kan ke pasar saham itu kan menjadi menarik ya. Oke. Jadi itu kita mesti antisipasi ya. Karena memang dominasi dari investor lokal di kita itu kan sangat dominan ya sejak zaman Covid ya. Mungkin transaksi bisa 2/3-nya itu kan dari lokal gitu ya. Tapi Baik. kalau lokalnya misalnya sementara itu banyak menunggu gitu ya, tapi asingnya sudah mulai collect terus kan kita jadi ketinggalan istilahnya, ketinggalan kereta gitu. Baik. Pak Surya, artinya apakah kita memang harus selective buy saja jika kemudian ingin memanfaatkan momen pemilu ataupun mungkin tahun politik supaya tidak ketinggalan momen begitu ya? Apakah kita kemudian sebaiknya masuk selective buy saja terhadap sektor-sektor tertentu? Karena menjadi satu hal yang kemudian logis ketika akhirnya investor tidak serta-merta langsung masuk ataupun memutuskan untuk wait and see khususnya untuk sektor-sektor infrastruktur yang berbasis karya begitu ya. Karena memang ada concern apakah kebijakan dari infrastruktur pemerintahan berikutnya akan sama seperti pemerintahan yang sekarang. Seperti apa analisis Anda ataupun pendapat Anda mengenai hal ini Pak Surya? Kalau saya lihat sih memang pertama kali ya kalau asing masuk itu kan kalau kondisi seperti ini, pertama tuh pasti ke blue chips, ya ke big banks, telco gitu ya. Nah kemudian setelah itu mereka mulai melihat-lihat setelah ini apalagi nih yang masih ketinggalan nih yang belum naik gitu kan. Nah itu mungkin mulai melirik-lirik yang saham-saham yang di bawah blue chip gitu ya, mungkin yang second liner gitu ya. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan konstruksi itu memang konstruksi ini kan berhubungan dengan khususnya ya ada IKN mungkin ya. Kalau misalnya pemerintah yang baru, presiden yang baru itu masih mendukung berlangsungnya IKN, mungkin konstruksi diuntungkan gitu ya. Tapi memang perusahaan-perusahaan konstruksi ini kan sementara ini kan problemnya itu kan memang masih di financialnya. Financialnya, jadi beberapa mereka mungkin karena beban bunga yang masih tinggi sehingga beberapa masih mencatatkan kerugian ya. Jadi itu memang mesti di pelan-pelan sudah mulai dibenahi. Kalau sampai nantinya sudah mulai kembali normal ya dengan adanya hal-hal seperti tadi itu mungkin bisa menjadi positif gitu ya untuk perusahaan konstruksi. Apalagi turunannya kan sudah cukup tinggi ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi ya mungkin harganya nggak kemana-mana gitu ya saham-saham ini gitu. Ya. Bagaimana sebetulnya pergerakan IHSG di pembukaan perdagangan sesi 1 saat ini? Kita akan lihat bagaimana datanya begitu untuk IHSG pada pagi hari ini dibuka menguat 0,06% di level 6.708,396. Sementara Jakarta Islamic Index menguat 0,1% di level 537,581. LQ45 menguat 0,12% di level 942,989. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, kemudian Goto, ada Bumi dan juga ada Telkom dengan penguatan masing-masing 1,38%,
0,9%, 1,83%, dan 0,49% untuk top gainers ya. Kemudian top losers diantaranya adalah ada Bank BRI, ada Medco, kemudian ada Adaro, dan ada TOTL dengan pelemahan masing-masing 0,19%, kemudian 0,01%, 1,42%, dan 2,48%. Oke, menarik untuk BBRI nampaknya dilepas terlebih dahulu. Tadi Anda melihat BBRI menarik, Pak Surya. Apakah BBRI juga melihat pelemahan ini menarik untuk bisa dimasuki? Fundamentalnya sih bagus ya, BRI saya suka juga gitu. Tapi kan sudah mencatatkan all time high kan price-nya kan. Jadi biasanya kalau udah all time high kan suka agak turun dulu gitu. Ya, Makanya kenapa saya tadi pilih Mandiri dan BNI itu karena mereka belum bergerak gitu dibandingkan BRI atau BCA gitu. ya. Artinya memang ada pelemahan secara teknikal untuk BBRI Ya. dan ini nampaknya sedang terjadi begitu ya. Lalu bagaimana dengan Medco sendiri, Pak Surya? Kalau Merco ini kan terkait dengan apa Aman ya. Go Publicnya Aman itu anak perusahaannya dari Medco yang tidak terkonsolidasi di Medco sebetulnya. Tapi Aman ini kan kalau misalnya IPO-nya berhasil itu kan menjadi hal yang positif untuk Medco ya. Cuman saya nggak tahu seberapa jauh prosesnya. Tapi perkirakan sih mungkin di sekitar Juni ini mereka akan melakukan IPO ya. Tapi kita lihat aja, tunggu saja dulu prosesnya seperti apa gitu. Baik, Adaro seperti apa analisisnya? Mengingat ini Kalau Adaro Adaro, masuk ke top losers dan ini pelemahannya ya, cukup signifikan 1,42%. Adaro ini kan memang laba bersih tahun lalu kan luar biasa ya, tinggi sekali sehingga dividennya juga apa yieldnya sangat tinggi gitu ya. Nah, tapi tahun ini kan dengan pelemahannya harga coal, harusnya kan laba bersihnya juga harusnya turun ya. Nah, sejauh mana penurunan coal ini bisa berlangsung gitu ya, atau memang sudah stop di sini, itu kan mesti orang mesti mulai antisipasi gitu ya. Jadi kita juga bisa berharap bahwa dividen yang seperti tahun lalu yang yieldnya begitu tinggi itu akan terjadi tahun ini harusnya ya, kalau tidak ada kejadian khusus gitu ya. Jadi itu yang membuat kenapa harganya agak turun, karena dividennya kan sangat tinggi, dividennya sangat tinggi, jadi setelah dividen dibagi ya harganya agak turun ya. Harusnya secara normalis mungkin balik lagi nantinya sih ya secara bertahap gitu. Baik, saham energi tentu saja cukup fluktuatif, sektor energi maksud saya. Secara proyeksi at least di minggu depan seperti apa? Apa yang perlu diantisipasi dari saham-saham berbasis energi, Pak Surya? Ya, kelihatan mereka lebih didominasi oleh harga-harga di internasional ya. Jadi kalau misalnya harganya nggak kemana-mana ya kelihatannya sih sementara ya orang masih masih apa sideways ya terhadap sektor itu gitu. Baik, singkat mengenai, apa, proyeksi pergerakan IHSG di hari ini, strategi investasi yang bisa diterapkan seperti apa, Pak Surya? Kalau dilihat nih asingnya itu masih kepada blue chips ya. Kalau saya lihat tadi BCA naik 1% tapi indeksnya kok cuma flat aja karena 0, gitu ya. Jadi kelihatannya sih masih bergeraknya di sekitar 6.700 sampai 68 nih kayaknya nggak kemana-mana dulu nih sementara ya. Baik, Pak Surya terima kasih atas analisis komprehensif dari Anda. Semoga ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk investor dalam melakukan strategi investasinya hari ini. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kembali ke tangan investor. Pak Surya terima kasih, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih Vicky, sukses juga.